Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang membahas tentang haji dan umroh. Kelompok kami beranggotakan yang pertama yaitu Dara Ayu Purboningrum, yang kedua Laili Usdiana, yang ketiga Putri Amalia Soleha. Pengertian haji. Menurut bahasa, haji adalah al-qasdu atau menyengaja. Sedangkan menurut istilah, haji adalah bersengaja mendatangi Baitullah untuk melaksanakan beberapa ibadah dengan berbagai ketentuan pada waktu yang telah ditentukan dengan semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasar hukum haji terdapat pada Quran Surah Ali Imran ayat 97 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, yang artinya padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makom Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah itu menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Pengertian umroh. Secara bahasa, umroh berarti ziarah. Sedangkan menurut syara, umroh adalah mendatangi Baitullah dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang terkait dengan cara tertentu yang dapat dilaksanakan setiap waktu atau tidak terikat waktu. Dasar hukum umroh terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 158 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Innas safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita awi tamara fala junaha alaihi ayat tawafa bihima wa man tatawwa'a khaira fa innallaha syakirun alim, yang artinya sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antar keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui. Syarat haji dan umroh. Yang pertama yaitu Islam. Muslim yaitu seseorang yang beragama Islam, bukan kafir atau murtad. Yang kedua balik, dewasa, yaitu orang yang sudah berakal, dapat memahami dan mengetahui sesuatu. Yang ketiga yaitu akil atau berakal sehat, yaitu orang yang tidak dalam gangguan jiwa. Yang keempat yaitu merdeka, bukan budak, yaitu orang yang tidak memiliki kewajiban atas tuannya. Dan yang terakhir yaitu mampu, istitoah, yaitu orang yang memiliki kemampuan dalam kendaraan, kesehatan, dan juga pengeluaran. Rukun haji dan umroh. 1. Yaitu ihram, keadaan seseorang yang telah berniat melaksanakan haji dan umroh. Yang kedua, wukuf di Arafah, yaitu menetap di Arafah pada 9 Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah, hanya dilaksanakan pada ibadah haji. Yang ketiga, tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Yang keempat, sa'i antara Safa dan Marwah, yaitu lari-lari kecil di antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Yang kelima, tahallul atau bercukur, yaitu memotong beberapa helai rambut sebagai bentuk pembebasan setelah halangan dan pantangan ihram. Yang terakhir,
tertib atau berurutan. Istilah-istilah dalam haji dan umroh. Di antaranya 1. Arafah, hamparan padang pasir yang berada sekitar 24 km dari timur Mekah. Yang kedua, Baqi, yaitu wilayah makam di Madinah sejak zaman jahiliyah hingga sekarang. Yang ketiga, Batnul Wadi, adalah kawasan yang berada di Bukit Sofa dan Marwah. Yang keempat, Bi'ir Ali, tempat mikot jamaah haji Indonesia. Yang kelima, Dam, atau denda yang harus dibayar ketika melanggar ketentuan haji atau umroh. Yang keenam, Hajar Aswad, yaitu batu hitam yang berada di Ka'bah. Istilah-istilah berikutnya yaitu Hari Arafah, adalah hari pada tanggal 9 Zulhijjah di mana jamaah haji berada di Arafah. Hari Tasyrik, yaitu hari pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah untuk semua jamaah melaksanakan mabit dan lempar jumroh di Mina. Hijr Ismail, yaitu halaman yang dikelilingi tembok setengah lingkaran yang berada di utara Ka'bah. Jabal Uhud, yaitu gunung terbesar di Madinah. Jabal Rohmah, wilayah bebukitan di padang Arafah. Jumroh, yaitu melempar batu kerikil yang berjumlah 3 macam. Mabit, yaitu tempat menginap pada malam hari. Makom Ibrahim, adalah tempat pijakan kaki Nabi Ibrahim ketika mulai membangun Ka'bah. Masjidil Haram, yaitu masjid tertua sebagai pengeliling Ka'bah. Mina, adalah padang pasir yang berada di Makkah. Mikot Zamani, yaitu batas waktu pelaksanaan haji dari 1 Syawal. Berikutnya, Mikot Makani, adalah batas tempat untuk memulai ihram haji atau umroh. Mu'asim, adalah terowongan yang terletak di Mina. Multazam, yaitu tembok antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Musdalifah, yaitu lembah dan tempat yang berdoa yang paling mustajab. Berikutnya, Nafar Awal, adalah rombongan haji yang meninggalkan Mina pada 12 Dzulhijjah. Nafar Tsani, adalah rombongan haji yang meninggalkan Mina pada 13 Dzulhijjah. Nahar, hari penyembelihan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Kubah, yaitu masjid pertama kali dibangun Rasulullah di Madinah. Dan yang terakhir yaitu Raudhah, adalah tempat dengan luas sekitar 22 meter dengan diberi batas 4 pilar tiang putih. Larangan dalam ibadah haji dan umroh. Larangan untuk jamaah laki-laki yaitu dilarang memakai pakaian yang berjahit dan dilarang menutup kepala. Sedangkan untuk jamaah perempuan yaitu dilarang menutup muka dan kedua telapak tangan. Larangan untuk jamaah laki-laki dan perempuan yang harus dihindari oleh keduanya yaitu yang pertama, dilarang memakai wewangian, dilarang menghilangkan bulu atau rambut, dilarang memotong kuku, dilarang mengakadkan nikah, dilarang bersetubuh, dan dilarang berburu atau membunuh. Sunnah-sunnah dalam haji dan umroh. Yang pertama yaitu mengerjakan ifrad, yaitu mendahulukan mengerjakan ihram haji daripada umroh. Yang kedua membaca talbiyah, yaitu bacaan yang dibaca ketika ibadah haji dan umroh. Yang ketiga tawaf kudum, yaitu tawaf yang dikhususkan pada orang yang haji sewaktu memasuki Ka'bah sebelum wukuf. Yang keempat bermalam di Musdalifah. Yang kelima mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat setelah tawaf. Yang keenam bermalam di Mina. Dan yang ketujuh yaitu tawaf wada, yaitu tawaf yang dikerjakan ketika hendak meninggalkan Ka'bah. Hal-hal yang dapat membatalkan haji dan umroh. Yang pertama yaitu bersenggama atau bersetubuh. Hal ini dapat membatalkan ibadah haji dan umroh apabila melakukannya sebelum melempar jumroh Aqobah. Jika hal tersebut dilakukan sesudah lempar jumroh Aqobah, maka tidak membatalkan, melainkan mendapat dosa atas perbuatannya tersebut. Yang kedua yaitu meninggalkan salah satu rukun haji atau umroh.
Apabila salah satu rukun haji atau umroh ditinggalkan, maka ibadahnya tidak sah atau harus mengulanginya kembali. Hikmah dari melaksanakan ibadah haji dan umroh. Yang pertama yaitu dapat meningkatkan kedisiplinan diri. Yang kedua dapat meningkatkan kualitas diri dalam beribadah. Yang ketiga menumbuhkan sifat yang sabar. Yang keempat menciptakan rasa solidaritas dan kekeluargaan. Dan yang kelima yaitu dapat meningkatkan dakwah Islam. Kemudian permasalahan ibadah haji dan umroh di masyarakat. Yang menjadi permasalahan hingga saat ini adalah jadwal tunggu keberangkatan calon jamaah haji yang terlalu lama. Di Indonesia, jadwal antrian keberangkatan haji sekitar 20 tahun. Hal tersebut mengakibatkan untuk jamaah haji yang mendaftar pada usia 30-40 tahun akan diprediksi berangkat pada usia 60 tahun, di mana hal ini menjadikan calon jamaah haji yang berangkat pada usia lanjut akan berpengaruh pada kemampuan diri untuk melaksanakan rukun-rukun haji dengan maksimal. Selain itu, masalah lain yang terjadi saat ini adalah adanya pandemi COVID-19 yang menghambat keberangkatan calon jamaah haji atau umroh. Hal tersebut juga dapat mengakibatkan semakin banyaknya antrian calon jamaah haji atau umroh yang belum berangkat, maka jadwal antrian keberangkatan juga semakin lama. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.